Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup dijiwai oleh firman Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau ajaran para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Pernyataan ini muncul karena banyak orang, terutama kaum Farisi dan ahli Taurat, menganggap bahwa ajaran dan tindakan Yesus bertentangan dengan hukum Taurat. Namun Yesus menegaskan bahwa seluruh hukum yang diberikan Allah tetap memiliki makna dan tujuan dalam rencana keselamatannya. Yesus bahkan menekankan pentingnya setiap perintah dalam hukum Taurat. Ia mengatakan bahwa siapa yang meniadakan salah satu perintah, sekalipun yang paling kecil, akan mendapat tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Sedangkan mereka yang melakukan dan mengajarkannya akan mendapat tempat yang tinggi. Dengan demikian, Yesus menunjukkan bahwa hukum Taurat tidak boleh diabaikan, karena hukum tersebut merupakan anugerah Allah yang menuntun manusia kepadanya. Melalui pengajarannya, Yesus memperlihatkan bahwa hukum Taurat bukan sekedar kumpulan aturan yang harus ditaati secara lahiriah. Hukum itu mengandung kehendak Allah yang harus dipahami dan dihayati dengan hati yang penuh kasih. Karena itu, Yesus datang untuk menyempurnakan makna hukum Taurat, sehingga firman Allah tidak hanya menjadi aturan hidup, tetapi juga menjadi sumber yang menjiwai seluruh kehidupan manusia. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Di tengah dunia yang dipenuhi berbagai informasi, pengaruh media sosial, dan nilai-nilai yang sering menjauhkan kita dari kehendak Allah, kita dipanggil untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Marilah meneladani Yesus dengan mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab firman Tuhan adalah cahaya yang menuntun langkah kita di tengah berbagai tantangan dan kebingungan zaman ini, serta menjadi sumber kekuatan untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kasih.
Dengan hidup yang dijiwai oleh firman Tuhan, kita tidak mudah terombang-ambing oleh arus dunia, tetapi mampu menjadi saksi Kristus yang membawa harapan dan damai bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.